Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Y. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik semuanya, apa kabar? Insyaallah semuanya sehat selalu ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 9 tentang wadi'ah. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja. Wadi'ah secara bahasa berarti titipan. Secara sederhana, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Nah, kemudian dari berbagai pendapat para ulama, itu dapat disimpulkan bahwa wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Jadi intinya wadi'ah adalah titipan. Selanjutnya dasar hukumnya yaitu surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rukun wadi'ah ada 3, yaitu 1. Orang yang menitipkan, disebut juga dengan al-mudi atau muwaddi', dan orang yang dititipi, disebut juga dengan al-muda atau mustauda. Kemudian yang kedua adalah barang titipan, disebut juga dengan wadi'ah. Nah, yang ketiga adalah sighat atau ijab qabul. Syarat-syarat wadi'ah ada 3 syarat. Yang pertama, bagi orang yang menitipkan atau muwadi' dan orang yang dititipi atau mustaudi, itu syaratnya ada 2, yaitu baligh dan berakal. Jadi kalau orangnya belum baligh, masih anak-anak, maka belum memenuhi syarat, atau sudah baligh tapi dia gila, tidak berakal, berarti dia tidak memenuhi syarat. Jadi jangan menitipkan kepada orang yang belum baligh dan orang yang tidak berakal atau gila. Selanjutnya, yang kedua, syarat barang yang dititipkan. Nah, barangnya ini harus berupa harta yang disimpan dan diserah terimakan, mempunyai nilai harga atau qimah, dan dipandang sebagai mal atau harta. Jadi barang itu berwujud dan barangnya itu berharga. Karena berharga, otomatis kan kita nggak sembarangan naruh. Misal kita ada keperluan, kita bisa nitip ke orang lain atau ke penitipan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, syarat sighat atau syarat ijab qabul. Nah, ijab ini harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapannya bisa sharih atau jelas ataupun kinayah, sindiran, atau tidak secara langsung ucapannya ya. Misal kalau yang jelas itu, maaf saya nitip HP dulu ya sebentar, saya mau ke toilet. Nah, itu jelas ya, mau nitip HP. Atau yang secara kinayah, jadi tidak secara jelas, tidak secara langsung. Misal, ini saya naruh HP di sini ya, nanti saya kembali lagi. Nah, itu kan nggak jelas kan, dia tidak mengucapkan mau nitip, tapi hanya bilang mau naruh HP di situ, tapi maksudnya itu nitip ya. Selanjutnya, hukum menerima wadi'ah ada 4. Yang pertama hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat terhadap benda-benda yang dititipkan kepadanya. Ini kalau dia merasa mampu, maka itu disunahkan untuk menerima barang titipan. Yang kedua, wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan. Jadi misal kamu adalah seorang yang dipercaya dan mampu dan sanggup menjaga benda-benda titipan, kemudian
di sekitarmu itu tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang sanggup, atau tidak ada orang yang dipercaya, maka kamu wajib menerima barang titipan. Selanjutnya yang ketiga, haram. Ini bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya itu tidak mampu menjaga amanat atau benda titipan. Nih, kalau merasa nggak mampu, ya jangan diterima ya. Nanti takutnya malah jadi kurang amanah. Jadi harus percaya kalau mampu itu boleh, tapi kalau tidak percaya dirinya mampu, maka itu haram menerima barang titipan. Kemudian yang keempat, makruh. Ini bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang tetapi masih ada unsur keraguan. Jadi kalau ragu-ragu, mending tidak usah menerima barang titipan. Wadi'ah ada dua macam. Yang pertama adalah wadi'ah yad al-amanah. Nah, ini adalah barang titipan atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama penitip kepada pihak lain untuk memelihara atau disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Jadi nitip kepada orang lain tapi yang dititipi itu tidak mengelola, hanya sekedar menyimpan aja. Nah, sebagai konsekuensinya penerima titipan atau yang dititipi itu diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Nah, ini boleh, misal penitipan sepeda motor, biasanya yang sering pergi bolak-balik ya pulang pergi via kereta. Nah, biasanya ada penitipan sepeda motor. Nah, itu boleh ya mengambil atau membebankan biaya kepada yang menitipkan. Contoh dalam perbankan syariah adalah safe deposit box. Jadi ada kotak deposit, di situ terserah mau naruh apa di situ, mau naruh uang, naruh barang, naruh surat berharga, itu bisa ditaruh di safe deposit box dan ini insya Allah aman. Selanjutnya yang kedua adalah wadi'ah yad ad-dhamanah. Nah, ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara harta atau barang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Jadi nitip barang atau harta kepada orang, tapi yang dititipi itu boleh mengelola atau memanfaatkan barang tersebut, tentunya dengan seizin yang nitip. Jadi sewaktu-waktu yang nitip itu butuh, ingin diambil, ya harus sudah ready atau sudah siap untuk dikembalikan ini. Nah, dari konsekuensinya jika uang atau barang itu dikelola oleh pihak lain, misal bank, dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain atau yang dititipi. Jadi keuntungannya pihak yang dititipi. Ini kalau wadi'ah yad ad-dhamanah. Selanjutnya jenis barang titipan atau wadi'ah. Ada beberapa macam, yaitu harta benda, bisa berupa uang, dokumen penting seperti saham, surat perjanjian, sertifikat dan lain-lain. Kemudian barang berharga baginya seperti surat wasiat, surat tanah dan lain-lain. Mengganti wadi'ah. Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti menjaga barangnya sendiri. Kemudian orang yang dititipi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik atau penitip memintanya. Dan yang dititipi ini tidak wajib mengganti barang jika barang titipannya rusak, kecuali karena perilaku gegabah dari mustaudi. Jadi kalau barang titipannya rusak sedangkan kita nggak ngapa-ngapain, maka kita sebagai orang yang dititipi itu tidak wajib mengganti. Tapi misalnya kita ceroboh, kita dititipin HP terus kemudian kita ceroboh, tidak amanah, kemudian HP-nya rusak, maka harus mengganti atau memperbaiki. Nah,
Itu tentang wadiah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.